Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Ya guys, hari ini saya akan coba mereview ya tentang pertandingan Asian Cup semalam antara Indonesia melawan Laos, di mana skor akhir adalah 3-3. Bukan hasil yang bagus untuk Indonesia, di mana Indonesia memiliki sejarah yang cukup bagus, yang selalu mendominasi Laos. Tapi pada kali ini ceritanya agak lain guys. Ya, di pertandingan sebelum Indonesia melawan Laos ada pertandingan Myanmar melawan Filipina. Untungnya guys diselamatkan karena hasil pertandingan mereka adalah sama, seri 1-1. Mungkin pertandingan hidup mati Indonesia itu nanti terakhir dengan Filipina. Saya tidak tahu lagi nanti akan seperti apa. Itu pun akan terasa sangat berat menurut saya. Dengan komposisi tim yang sekarang ya, yang sekarang ada ya, kecuali mungkin ada penambahan pemain, 2 slot itu datang, Ivar Jenner atau Justin Hubner, mungkin ada sedikit perbaikan dari segi pertahanan dan koordinasi pemain gitu guys. Ya, sebenarnya ini agak deja vu juga ya, mengingatkan saya tentang hasil kemarin Malaysia dan Timor Leste juga ya, dimana mungkin Malaysia berharap tadinya dapat dengan mudah mengalahkan Timor Leste karena di pertandingan sebelumnya Timor Leste itu dibantai 10-0 oleh Thailand. Nah, berkaca pada itu, Indonesia pun saya rasa seperti itu ya, karena di hasil pertandingan sebelumnya pun Laos itu dihajar Vietnam 4-1. Jadi kita harap atau kita tadinya memprediksi oke lah, kita pasti menang melawan Laos, tapi mungkin tidak sampai 4-1 gitu. Namun kenyataannya Laos memberikan perlawanan yang sangat sengit sekali. Mereka terlihat tidak inferior ketika menghadapi Indonesia di rumah sendiri dengan didukung oleh sekitar 20 ribuan penonton ya. Saya sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh Laos dengan para pemain mudanya. Ini pemain muda versus pemain muda sebenarnya. Sebenarnya kesalahan ada pada pemain Indonesia itu sendiri ya. Saya rasa pertahanan masih terlalu gugup, tidak ada backup. Transisinya juga ya, ini seperti kemarin versi saya bilang kepada tim Malaysia, transisi dari menyerang ke bertahannya agak kurang karena nyaris ada 2 pemain atau 1 pemain yang ditinggalkan gitu ketika menyerang. Ini terbukti ketika kita menyerang, seluruh pencetak golnya itu pemain belakang semua. Ada Karek Arel, lalu Ferrari 2 gol. Ini menyisakan di belakang itu hanya ada sedikit pemain, sehingga ketika serangan balik atau counter attack dari Laos, Indonesia kesulitan guys, kesulitan. Dan tidak ada backup ketika ada 1 pemain menutup, yang lain tidak coba untuk membackup, menutup pemain dari belakang yang maju ke depan. Ini sangat kacau banget. Koordinasinya kacau banget. Terutama juga saya soroti di bagian tengah ya. Di bagian tengah kreativitasnya nihil banget. Kesalahan umpan lah, salah oper lah, aduh. Pemain pengganti pun nyaris tidak berpengaruh besar ya. Bahkan Asnawi pun saya harap tadinya bisa memberikan perubahan permainan, tapi ternyata sama saja. Apalagi Ronaldo Kuateh yang aduh kacau dah. Dia seolah-olah nggak tahu apa yang dia lakukan. Ngoper bola pun asal-asalan. Bahkan ngoper bola tapi bolanya kena pemain lawan, bola jatuh ke pemain lawan, langsung counter attack. Marcelino coba intercept tapi akhirnya tidak dapat dan kartu merah. Ini kesalahan Ronaldo juga. Ronaldo Kuateh saya rasa memang tidak sebagus itu ya, namanya aja besar Ronaldo gitu, tapi skillnya ya nggak ada guys, skillnya nggak ada. Ya kalau skillnya ada mungkin dia juga udah ada di skuad utama Bang Tong ya. Mungkin banyak tim juga yang melirik dia, tapi ya memang dia segitu nggak. Menurut aku harus lebih ditingkatkan lagi lah, harus lebih ditingkatkan lagi. Ini bukan menghina ya, tapi menurut aku kita harus fair juga, kita harus objektif juga. Kalau dia memang tidak pantas menurut aku ada di tim ini, tidak memberikan kontribusi besar ya, ini jadikan pelajaran harusnya untuk pemain itu. Dan ini jadi alarm juga, jadi warning juga untuk kalian yang selalu menghina, yang selalu membuli orang lain. Ya hanya seri ya, susah pun menang. Nah, kalian sekarang rasakan bagaimana rasanya ketika kita di posisi yang sama seperti ini, kita pun sulit mengalahkan Laos. Pemain muda, ranking jauh dari kita, dan inilah hasil yang kita harus terima. Kita harus tahu diri lah guys, maksudnya dalam permainan sepak bola itu ada kalah, ada menang, ada seri. Suatu hari kita kalah, suatu hari kita menang, suatu hari kita di atas, suatu hari kita di bawah. Mau sampai kapan kalian terus menghina tim lain yang kalah, tim lain yang
tidak bagus. Kita juga ada masanya nanti guys. Maksud aku hindarilah, jauhilah perilaku yang seperti ini. Sepak bola untuk kita nikmati, apapun hasilnya harus kita terima. Pemain sudah melakukan yang terbaik di lapangan, cuman memang saya rasa chemistry-nya masih belum dapat. Pemain masih gugup, mentalnya belum ada di situ, belum ada pengalaman sama sekali. Jadi situasi-situasi seperti ini sebenarnya mematangkan pemain itu sendiri ya. Pemain akan lebih matang, akan lebih belajar dari setiap kesilapan, dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan tim pelatih juga akan mengevaluasi tentunya apa titik-titik yang harus dibenahi. Apalagi setelah ini kita akan berhadapan dengan Vietnam, yang mana tim terkuat di grup ini dengan pemain intinya plus naturalisasi. Tapi saya rasa pemain naturalisasinya masih belum bisa main ya, karena masih mengurus perpindahan federasi itu setelah AFF kalau nggak salah guys. Koreksi jika saya salah. Tapi ya kita harus sadar diri, kita harus menurunkan ekspektasi kita. Tim ini masih muda, belum ada chemistry yang begitu klop. Mereka baru disatukan sekitar 2 minggu kurang ya. Jadi jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu banyak meminta. Turunkan harapan kalian pada tim ini, walaupun mungkin nanti kita gagal di fase grup. Saya rasa akan ada sesuatu yang bisa mereka ambil setelah kompetisi ini ya, setelah turnamen ini gitu. Tapi mungkin pandangan lain ya, kita bisa bilang mungkin juga guys, Laos ini memang sudah sedemikian rupa berkembang ya. Sudah maju, kita lihat dari permainan pun mereka tidak gerasa gerusuk, tidak asal nendang, tidak asal umpan. Mereka juga terorganisir guys. Kita lihat ya, gol-golnya mereka ya, walaupun ada beberapa gol kesalahan dari pemain bertahan kita gitu kan. Mereka panik lah istilahnya ya. Seperti panik gitu ketika berhadapan one-on-one dengan pemain Laos gitu. Padahal harusnya kita superior di situ, tapi jangan terlalu superior juga, jangan terlalu menganggap enteng lawan juga gitu. Tapi saya rasa memang mentalnya masih kurang pemain-pemain ini guys ya. Pengalamannya gitu masih kurang lah. Saya masih sebut ini beruntung sih. Kita masih beruntung tidak kalah. Karena kita bermain dengan 10 pemain. Marcelino kartu merah. Ini akan berat juga ketika berhadapan dengan Vietnam. Tidak ada Marcelino. Mungkin kita akan full bertahan. Parking bus mungkin bisa jadi untuk mencari poin atau mencuri poin dari Vietnam. Sehingga peluang kita untuk masuk ke semifinal lebih besar lagi. Jangan harap berjuara lah ya. Jangan harap juara karena sulit guys, dengan permainan seperti ini sulit. Hanya keajaiban ya. Tapi kita lihat, kita tunggu prosesnya. Mudah-mudahan sih akan lebih baik lagi ya. Karena kita berkaca juga, melihat juga banyak juga tim-tim yang kalah di awal, terseok-seok di awal, akhirnya menjadi juara. Contoh misalkan Argentina kalah dengan Arab Saudi, akhirnya juara. Terus Malaysia kalah dengan Indonesia 5-1, bahkan pada saat itu akhirnya jadi juara. Selama kita bisa mengevaluasi kelemahan-kelemahan dan selama pemain mau belajar dan memacu dia lagi untuk lebih baik lagi dari game ke game, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin juga gitu. Tapi menurut aku itu bonus lah. Kalau juara, kalau menang itu bonus. Tetap kita sadar diri, tetap kita realistis gitu. Kita tetap realistis bahwa ini adalah tim muda yang belum lama berkumpul. Dan Pak Erick Thohir pun kemarin bilang tidak ada target apapun, tapi untuk semangat bermain ya tentu kita menginginkan gelar juara gitu guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.